Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 10 dan bab 11, yaitu pasar modal, pasar uang, serta pasar valuta asing. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pasar modal. Secara umum, pengertian pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Dalam pasar modal, penjual disebut sebagai emiten dan pembeli disebut sebagai investor. Pasar modal dikenal dengan sebutan bursa efek. Dan saat ini di Indonesia ada dua buah bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan disebut dengan istilah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat hutang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Saham sendiri merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar kekuasaan seseorang di perusahaan tersebut. Sedangkan obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang ingin memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Lalu yang ketiga ada para pemain di pasar modal. Yang pertama ada emiten, merupakan perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Pelaku yang kedua ada investor, merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan emisi. Kemudian pelaku yang ketiga ada lembaga penunjang. Fungsi dari lembaga penunjang ini antara lain turut mendukung beroperasinya pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Lembaga pemerintah meliputi Badan Pelaksana Pasar Modal atau Bapepam, yang kedua Badan Koordinator Penanaman Modal atau BKPM, serta yang ketiga Departemen Teknis dan Departemen Kehakiman. Lalu lembaga swasta meliputi akuntan publik, notaris, konsultan hukum, penilai, dan konsultan efek. Kemudian subbab selanjutnya dalam pasar modal ada pasar perdana, merupakan penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa. Adapun tahap-tahap penawaran efek pada pasar perdana sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman dan pendistribusian prospektus. Yang kedua, masa penawaran. Yang ketiga, masa penjatahan. Yang keempat, masa pengembalian. Yang kelima, penyerahan efek. Yang keenam, pencatatan efek di bursa. Dan yang ketujuh, pasar sekunder, yang dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan di pasar perdana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar uang serta pasar valuta asing. Yang pertama, pengertian pasar uang atau money market merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Selain itu, terdapat makna lain dari pasar uang. Pasar uang diartikan sebagai tempat di mana suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak yang lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Selanjutnya, tujuan pasar uang. Dalam pasar uang ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang menghimpun dana dan pihak yang menanamkan dana. Dalam pihak yang menghimpun dana memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, dan pihak yang menanamkan dana memiliki tujuan untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya, terdapat instrumen pasar uang yang merupakan surat-surat berharga yang ditawarkan dalam pasar uang, meliputi sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pengertian pasar valuta asing, merupakan tempat di mana dilakukan transaksi valuta asing baik antar negara maupun dalam suatu negara. Selanjutnya terdapat tujuan untuk melakukan transaksi valuta asing. Yang pertama, untuk melakukan transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli,
melakukan pengiriman uang ke luar negeri, mencari keuntungan, pemagaran resiko, dan kemudahan berbelanja. Kemudian selanjutnya ada jenis transaksi valuta asing. Yang pertama transaksi tunai atau spot transaction. Yang kedua ada transaksi tunggak atau forward transaction. Dan yang ketiga terdapat transaksi barter atau swap transaction. Dalam pasar valuta asing terdapat sistem jual beli yang disebut margin trading, merupakan pembelian secara terus-menerus valuta asing dalam suatu pasar. Sistem jual beli ini dapat berlangsung secara spot. Subbab yang terakhir dalam bab 13 yaitu interaksi antara pasar valuta asing dengan pasar uang. Dimisalkan dengan jika kita hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkannya dengan kegiatan yang terjadi di pasar valuta asing. Begitupun sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang lebih menguntungkan di pasar uang atau di pasar valuta asing. Itulah penjelasan mengenai bab 12 dan bab 13 yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.